Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Zidni Adam dalam program Share It, kisah inspiratif spesial Umar bin Khattab. Nah, ini sekarang part yang ketiga nih Sobat Muslim ya. Dan kali ini pastinya saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yang biasanya bercerita tentang sahabat Rasul, yaitu Ustadz Bani Hashim. Nah, baik, Sobat Muslim, yang insya Allah Ustadz Bani Hashim akan menuntun kita semua lebih paham lagi cerita tentang Rasulullah dan juga sahabatnya, terutama Umar bin Khattab. Ya. Baik, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Ustadz, kalau udah ketemu masjid ini semakin seger ya. ya Ustadz bisa aja Ustadz. Kita bajunya putih biru nih Ustadz. Seger ya nih Ustadz ya. Ustadz, kemarin kan di part sebelumnya Ustadz terakhir cerita itu bahwa sosok Umar bin Khattab ini adalah sosok yang kita tahu sangar, tegas, keras gitu Ustadz ya, dan pemberani gitu Ustadz. Nah, ada nggak sih sisi yang lain dari Umar bin Khattab ini Ustadz gitu? Mohon penjelasannya Ustadz, silahkan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syariat dimanapun berada, ini menarik ya. Jadi kita bisa mengkaji sahabat itu dari berbagai macam sisi supaya kita bisa meniru beliau dari sisi yang mana memungkinkan gitu. Wah, saya kayaknya kalau niru Umar dari segi sangar tegas itu kayak susah deh gitu. Nah, mungkin ada sisi lain yang bisa kita tiru dari Umar bin Khattab. Apa itu? Dari sisi semangat belajarnya. Semangat belajarnya Ustaz. Belajar. Jadi Umar bin Khattab itu sahabat yang meskipun beliau itu terkenal ahli perang, terus pemberani, frontal untuk menyuarakan kebenaran, tapi beliau adalah sahabat yang merasa haus dengan ilmu. Jadi beliau tetap belajar, tetap menuntut ilmu, tetap meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk tetap belajar. Jadi karena beliau kan lebih telat masuk Islamnya dibandingkan Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Kita ceritakan di pertemuan sebelumnya itu beliau masuk di Islam itu di tahun-tahun ke-6, awal-awal tahun ke-7 Hijriah. Kenabian. Kenabian. Di Mekah itu. 6 tahun atau 7 tahun. Sehingga merasa tertinggal, terus ya banyak ilmu yang merasa perlu digali gitu. Maka beliau itu selalu bersemangat gitu, belajar menuntut ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diceritakan itu beliau itu kerjasama sama tetangganya. Oh gitu. Nah, jadi hari ini aku bisa belajar, aku yang akan bersama Rasulullah, aku menimba ilmu dari beliau. Besok aku ada kesibukan nih, karena harus nyari nafkah kan, nafkah keluarga, harus ngurus ini, ngurus itu. Nah besok kamu ya gantian belajar. Oh gitu. Kamu duduk bersama Rasulullah, timba ilmu beliau. Nanti Isya malam hari kita barter. Oh, Masya Allah. Jadi tetangganya yang nggak sempat, Umar yang sempat belajar, maka Umar ceritakan kepada tetangganya itu, diceritakan, saya tadi bersama Rasulullah, Rasul menjelaskan ini gitu. Besok gantian, tetangganya menjelaskan kepada Umar bin Khattab. Masya Allah. Saking luar biasa ya. Jangan sampai beragama tapi tidak punya landasan. Jangan sampai modal semangat yang kuat, semangat yang pemberani, tapi nggak punya landasan. Yang itu kita ceritakan. Ayo ganyang, dia melanggar undang-undang. Pasal berapa yang dilanggar? Pokoknya ada deh. Nggak bisa, pokoknya ada deh. Kita harus, apalagi generasi milenial ya, atau generasi Gen Z. Gen Z Ustaz. Ya. Jangan lupa untuk tetap terus belajar. Ya, sekarang apalagi media untuk belajar banyak sekali kan. Kalau dulu sahabat Umar bin Khattab mau dapat ilmu ya harus nongkrong, harus duduk meluangkan waktu mendengarkan Rasulullah SAW. Kalau sekarang duduk nongkrong tapi bisa sambil ngopi nih. Oh iya. Sambil, mana kopinya udah ada belum? Lagi dibikin Mungkin sambil di kendaraan, mungkin sambil jalan, sambil aktivitas, kita bisa sambil mendengar, sambil menyaksikan ya. Sekarang bisa lihat YouTube-nya, mungkin teman-teman yang nggak bisa menyaksikan seri secara langsung, bisa lihat YouTube-nya, kita bisa belajar. Yang penting semangat untuk selalu mengupgrade dan mengupdate pengetahuan kita itu harus tuh belajar dari Umar bin Khattab. Padahal beliau sudah dijamin pasti masuk surga, tapi nggak pernah melewati kesempatan untuk mendapatkan ilmu setiap hari. Nah ini semangat yang mesti kita teladani dari sahabat Umar bin Khattab. Nah, dapat ilmu itu tidak hanya ngisi otak, tapi juga sampai ke sini untuk kemudian diamalkan. Ini yang penting. Jadi mencari ilmu itu bukan cuma sekedar menuhin wawasan kita, jadi tahu, karena udah tahu akhirnya kita gampang nyala-nyalain orang. Ini jangan gitu. Umar bin Khattab belajar
menuntut ilmu itu membuat beliau semakin takut kepada Allah. Maka setiap kali Umar bin Khattab mendapatkan ilmu, mendapatkan Al-Quran, beliau baca, beliau tadabburi, beliau amalkan dalam sholatnya, beliau amalkan dalam kesehariannya. Ketika ada yang menyimpang, merasa, ya Allah saya salah nih, ya Allah saya keliru nih, Masya Allah. Itu sahabat Umar bin Khattab begitu dahsyat, luar biasa ya. Sehingga kata Rasulullah SAW, wada'allahul haqqa fi lisani Umar bin Khattab. Allah meletakkan al-haq, kebenaran, di lisannya Umar bin Khattab. Masya Allah, sampai segitunya Ustaz. Sampai sebegitunya. Karena beliau mempelajari ilmu kemudian mengamalkannya. Misalnya beliau mempelajari tentang sholat ya, terus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Memang nggak harus semua kita seperti itu. Tapi sebagai contoh misalnya, Umar bin Khattab itu, beliau itu paling terdepan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, dan beliau berusaha terdepan juga untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Beliau paling depan ketika di medan pertempuran, juga paling depan dalam saf sholat gitu. Jadi nggak mentang-mentang, saya kan kalau perang paling depan, sholat mah belakangan aja lah gitu. Atau sebaliknya, saya sholat paling depan, kalau perang belakangan. Enggak, Umar itu pokoknya di semua harus terdepan. Pernah suatu hari, kalau perang itu kan ada namanya ghanimah, harta rampasan perang masih. Nah, para sahabat itu bisa dapat. Umar bin Khattab dapat kebun. Jadi kebun kurma sebagai jatah beliau lah ya, karena ikut berperang. Maka kan dapat kebun kurma, beliau uruslah itu. Bersihkan ininya, dirapikan, terus ada panen, diambil segala macam. Sampai siang hari, begitu lihat, saking asiknya lupa. Kayaknya udah masuk waktu zuhur nih gitu. Maka beliau cepat-cepat turun, bersih-bersih, beres-beres, habis itu ke masjid. Ternyata sampai masjid udah kelar sholat. Langsung menangis, ya Allah, saya tergoda dengan dunia sampai melewatkan Engkau ya Allah. Saya tergoda karena saya tertipu dengan gemerlapnya kemewahan harta sampai saya meninggalkan sholat berjamaah ini ya Allah. Apa akhirnya? Ya Rasul, kebun kurma itu saya wakafkan untukmu ya Rasul. Kenapa Umar? Gara-gara kebun itu saya telat sholat berjamaah. Masya Allah. Ya Allah, sampai segitunya. Sampai sebegitunya Umar bin Khattab. Ya teman-teman kalau bisa begitu, Masya Allah. Kalau enggak, ya enggak juga harus begitu kan. Tapi kalau ada misalnya datang dia ke masjid udah telat gara-gara nyuci motor. Akhirnya ini gara-gara motor ini saya jadi telat. Ini motor saya wakafkan. Mungkin aja kita nggak tahu kan. Jarang ya. Ada. Jarang ya, Masya Allah. Beliau adalah sahabat yang apa ya, memang garang sangar, tapi kesininya itu tuh kalau merasa bersalah itu beliau langsung pengen bertobat kepada Allah, langsung mengakui kesalahan dan minta dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang jarang tuh. Biasanya orang kalau sangar itu merasa selalu benar kan? Iya benar. Ya selalu merasa hebat gitu. Umar bin Khattab itu justru merasa saya ini banyak salah nih gitu. Saya ini banyak keliru nih. Nah itu yang perlu kita tumbuhkan. Menarik diri dia ya, mengkoreksi diri ya Ustaz. Koreksi diri. Jadi kalau Rasul memang sampaikan ya ilmu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai kepada Umar bin Khattab. Jadi kata Rasulullah, saya pernah bermimpi. Mimpi itu saya meminum susu ya, susu banyak gitu. Saking banyaknya susu itu sampai akhirnya kemudian sampai kepada Umar bin Khattab. Sahabat nanya, apa maksudnya ya Rasul? Maksudnya adalah Allah berikan kepadaku ilmu yang banyak, ilmu itu kemudian diambil oleh Umar bin Khattab. Oh, Masya Allah. Nah, jadi Umar itu memang diakui oleh Rasulullah luar biasa secara keilmuannya ya. Dan pengamalannya itu yang begitu dahsyat. Jadi misalnya Umar bin Khattab itu mengetahui tentang sifat nifak, munafik. Jadi kalau ada orang-orang itu yang di depan bilang A, di belakang ternyata B. Gitu. Nah di depan bilang teman, di belakang musuh. Gitu. Nah itu orang-orang munafik. Itu Umar langsung tahu tuh Ustaz? Umar nggak tahu. Karena yang tahu munafik itu kan Allah dan Rasulnya. Rasul tahu karena dari Malaikat Jibril kasih tahu ini munafik, ini munafik gitu ya. Nah Rasul itu punya sekpri, sekretaris pribadi. Ya. Hudzaifah al-Yamani namanya, radhiyallahu anhu. Nah, Rasul cerita sama Hudzaifah karena Hudzaifah sekprinya. Ataupun enggak cerita, Hudzaifah karena selalu mengetahui Rasulullah tahu nih, wah ini si munafik. Nanti nih kita cerita nanti kalau beliau jadi khalifah. Ketika jadi khalifah, pertama kali Umar bin Khattab diangkat jadi pemimpin, yang pertama dipanggil adalah Hudzaifah. Hudzaifah sini. Ada apa Umar? Hudzaifah, saya minta database daftar orang-orang munafik yang ada di Madinah. Minta daftarnya. Untuk apa? Enggak boleh. Ini rahasia saya dengan Rasulullah. Rasul meninggal. Tidak mungkin saya bongkar. Saya harus tahu. Nah, kata Hudzaifah, ente jangan mentang-mentang jadi pemimpin ya bisa berbuat sewenang-wenang. Pokoknya nggak akan saya berikan. Hudzaifah, tolonglah. Saya butuh banget data itu. Untuk apa Umar? Nggak boleh. Apa kata Umar bin Khattab? Saya butuh data itu. Untuk apa? Saya mau cek ada nggak nama Umar di daftar itu. Oh, Masya Allah.
Supaya dia nggak dibilang orang munafik ya Ustaz ya. Masya Allah. Ustaz, kita jeda dulu sebentar ya. Masya Allah, ya. Sobat Muslim jangan kemana-mana, tetap di Share It ya. Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim ya. Tadi Ustadz udah menjelaskan sedikit tentang sisi lain dari Umar bin Khattab ya. Adakah yang lain nih Ustadz nih? Ya, jadi kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha wadu'al haq ala Umar bin Khattab. Yaqulu bihi. Allah meletakkan kebenaran itu di lisannya Umar bin Khattab. Ya, di mana Umar bin Khattab beliau itu punya beberapa pendapat, punya beberapa ide yang ternyata pendapatnya sesuai dengan Al-Quran. Oh gitu. Nah, padahal Al-Quran belum turun gitu. Belum turun. Oh. Jadi punya ide. Ini kayak begini oke nih Rasul. Ternyata turun ayat sesuai dengan pendapatnya. Ya Allah. Nah itu menunjukkan betapa Umar bin Khattab ini bersih kolbunya, meskipun orangnya sangar dulu pernah membenci Islam, memusuhi Rasulullah dan para sahabat. Tapi setelah itu beliau benar-benar bertobat dan membersihkan kolbu. Karena orang yang keinginannya, yang hatinya, idenya, pemikirannya sesuai dengan Al-Quran, itu menunjukkan orang itu kolbunya bersih. Oh, jadi kalau kita ingin ngeklik, connect dengan Al-Quran, bersihin kolbu nih. Karena kadang-kadang di sini emang masalahnya di sini masjid. Kita merasa hebat, merasa pinter, merasa suci, merasa sudah banyak berbuat baik. Ini tuh yang mesti dibersihin. Nah itu Umar bin Khattab itu yang belum bersihkan. Maka kalau kita lanjutkan tadi kisah dengan Hudzaifah al-Yamani itu, Hudzaifah tolong berikan kepadaku database daftar orang-orang munafik. Maka kata Hudzaifah, nggak boleh. Untuk apa kau? Saya mau tahu ada nggak dalam daftar itu Umar bin Khattab. Masya Allah. Takut ya, Umar takutnya. Saya selama ini orang terdepan berjuang membela. Ternyata saya munafik di hadapan Allah. Iya. Itu yang takut tuh. Ya, beda sama kita. Kalau kita mana database untuk apa? Saya mau tahu siapa aja sih munafik. Oh sih itu munafik, pantesan kemarin tidak. Kalau kita begitu kan ya, nunjuk-nunjuk orang. Gitu. Oh si ini munafik nih, si munafik, si munafik. Umar nggak begitu. Kesini nih, jangan-jangan saya orang munafik. Bahkan beliau mengatakan begini. Sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala semua makhluk ini itu Allah jamin masuk surga. Tapi ada satu orang yang Allah katakan ini orang masuk neraka. Saya takut satu orang itu adalah saya, Umar bin Khattab. Ya Allah. Ya Allah. Kalau kita kayaknya udah merasa yakin banget masuk surga. Ya? Umar padahal beliau orang yang sangat begitu luar biasa. Terdepan membela agama Islam ini. Terdepan menyuarakan hak kebenaran. Dijuluki Al-Faruq. Bahkan beliau orang yang sudah dijamin masuk surga. Tetap masih merasa dirinya, kayaknya saya nggak pantas masuk surga ini. Ya Allah. Tuh. Masya Allah ya. Sobat muslim dimanapun berada, ini kita belajar dari situ tuh. Ya. Maka kemudian banyaklah ayat-ayat Al-Quran yang turun itu sesuai dengan idenya Umar bin Khattab. Di antaranya ketika tahun ke-6 ya, terjadi Sulh Hudaybiyah, terus umat Islam waktu itu ingin melaksanakan haji. Tapi orang-orang Mekah melarang, nggak boleh haji. Ya, jangan haji. Terus gimana nih kita? Udah datang mau haji, ternyata nggak boleh. Ya udah kata Umar, umroh aja nggak masalah, kita umroh. Ya udah umroh. Sahabat pada bingung. Ini kalau umroh kan pakai kain ihram. Iya. Ini orang-orang Mekah nanti di sana itu menyerang kita tiba-tiba gimana nih ngelawannya? Kata Rasul, nggak apa-apa, tetap ibadah. Nah, kita tetap umroh, kita tetap tawaf. Jadi gimana ya Rasul? Kata Umar, buka aja lengan nih. Buka, tunjukin. Kalau mereka macam-macam, kita habek gitu. Makanya kalau tawaf kan dibuka kan bawakannya kan? Betul kan? Iya. Buka aja. Oh, sejarahnya itu ya. Mereka macam-macam, habek gitu. Jadi menunjukin lengan gitu ya. Lengan. Jadi kalau mereka macam-macam, kita nggak bawa senjata, tapi kekar otot ini. Ada macam-macam berani, kita habek. Nah, siapa yang berani sama Umar? Takut kan. Kemarin aja sholat, yang lain itu disakiti. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lagi sholat, kata Abu Jahal, kalian siapa yang berani? Nanti Muhammad kalau sholat sujudnya lama. Nanti kalau sujud siapa yang berani bawa kotoran unta timpa ke atas kepalanya. Ya Allah. Uqbah bin Abi Mu'ayth bilang, saya berani. Nabi Muhammad aja berani begitu. Masya Allah. Ya. Tapi kalau Umar, nggak ada yang berani. Siapa yang berani? Umar lagi sujud, timpa kepalanya dengan kotoran. Nggak ada yang berani. Takut Umar bin Khattab. Ya. Nah, maka tawaf. Selesai tawaf, itu kan ada namanya salat sunnah tawaf. Jadi selesai tawaf 7 putaran, itu salat sunnah.
Itu sebagian ada yang di sebelah sono, ada yang sebagian sebelah sini, sebelah situ, mencar gitu di mana-mana. Kata Umar, ya Rasul, nah, mungkin nggak sih kita kumpulin di satu tempat aja salatnya? Ini kan ada makom Ibrahim nih, salatnya di belakang makom Ibrahim aja gitu. Rasul bilang, ya boleh juga sih gitu. Nggak lama turun ayat. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Surat Al-Baqarah 125. Jadikanlah oleh kalian ya Rasulullah di belakang makom Ibrahim tempat untuk salat. Oh ya Allah. Jadi Umar punya usul langsung diakomodir di ACC. Luar biasa. Bisa pas gitu ya Ustaz. Dahsyat. Nah, itu menunjukkan betapa bersihnya ya hati Umar bin Khattab. Ada pernah lagi Rasul kan sudah di Madinah ini, orang banyak pada bertanya kan, datang ke rumah Rasul SAW. Rasul, kami mau bertanya, mau ini, mau itu, segala macam lah gitu. Laki-laki, perempuan, datang ke rumah Rasulullah. Sementara di rumah Rasul kan ada istri-istri beliau. Gitu. Dan rumahnya, mohon maaf, kecil rumah Rasulullah. Jadi kalau sahabat pada datang, ya kelihatan semuanya gitu. Maka kata Umar, wah ini nggak bisa dibiarin nih gitu. Kenapa? Karena keluarga Rasulullah akan jadi mudah terekspos kelihatan. Maka kemudian kata Umar, ya Rasul ini orang banyak pada datang. Mungkin kita nggak tahu nih. Ada orang-orang yang jahat hatinya. Dia ngaku di depanmu muslim, beriman, padahal dia munafik. Mungkin dia sebenarnya pengen lihat isi rumahmu. Mungkin ada yang kepo dengan pasanganmu, pengen lihat istri dan seterusnya kan. Ya, kalau bisa disuruh inilah jaga hijab lah gitu. Jangan sampai ngelihat gitu. Maka turunlah surat Al-Ahzab ayat 53 sampai 59. Qul ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'zain. Katakan ya Rasul kepada wanita-wanita muslimah, istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada wanita muslimah yang manapun untuk menutup aurat, karena yang itu lebih mudah dikenal dan jangan sampai dijahatin ya. Oh ya Allah. Jadi Umar punya ide, Allah kemudian langsung ACC. Masya Allah, dahsyat ya. Maka dari situ turunlah perintah hijab, keluarga Rasulullah dijaga. Karena mohon maaf Mas Izni, orang itu kan kadang-kadang itu kalau hatinya jahat, hatinya jelek, itu ngelihat ke orang dengan hati yang jahat, tatapan dengan kedengkian, hasad, itu bisa menyebabkan sakit kepada orang yang dilihat. Oh gitu. Itu yang disebut dengan penyakit ain. Oh ya Allah. Iya, maka kita hati-hati sebagai seorang muslim itu jangan sampai mengumbar sesuatu yang kita punya, mengumbar pasangan, mau foto anak kemana disebar-sebar, itu bisa ada penyakit ain. Ya. Oh, ya Allah. Termasuk misalnya teman-teman yang perempuan yang punya suami, itu jangan gampang mengekspos suaminya. Apalagi update status, alhamdulillah ya punya suami udah ganteng, baik hati, jujur, tidak pelit, rajin menabung, semua disebut lah gitu. Hati-hati tuh, itu membuat orang-orang hasad begitu baca. Aku pengen juga deh suami kayak begini. Bahaya kan? Itu masuk tuh, bisa tuh. Jadi hasad gitu. Nah, Umar bin Khattab ingin memprotek ya istri-istri Rasulullah SAW. Ya Rasul juga ingin memprotek. Cuman karena Rasul kan sibuk menghadapi para sahabat yang bertanya, sehingga ide itu munculnya dari Umar bin Khattab. Maka turunlah ayat. Masya Allah. Surat Al-Ahzab itu. Yang itu kemudian menjadi syariat untuk menjaga kehormatan kaum wanita. Nah itu ide dari Umar bin Khattab. Terus ada lagi misalnya ketika Perang Badar. Waktu itu kita ceritakan dalam peristiwa Perang Badar bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu warda. Kan selesai Perang Badar ada tawanan sekitar 70 orang. Jadi kaum musyrikin ditangkap kemudian ditawan. Kemudian Rasul urun rembuk nih dengan para sahabat. Ini kita gimana nih, baru pertama kali punya tawanan perang dan kita nggak tahu apa yang mesti kita lakukan. Maka Rasul minta para sahabat untuk usul kan. Di situ usullah Umar bin Khattab. Kata Umar, udah ya Rasul, daripada pusing-pusing penggal aja kepalanya, selesai. Biar orang-orang tahu kita umat Islam nggak bisa ditindas. Kita umat Islam ini tegas. Yang macam-macam sama kita habis kita babat. Biar mereka nggak berani macam-macam lagi. Biar mereka gentar. Biar mereka takut dengan umat Islam. Biar kita tidak diremehkan. Kata kata Umar. Kan? Rasul bilang, oke, bagus usulnya Umar. Tapi ada nggak sahabat yang punya usul? Disitulah Abu Bakar usul. Kata Abu Bakar, ya Rasul, kita umat Islam ini kan baru mendirikan negara di Madinah. Kita masih butuh biaya. Kita masih kekurangan kos, belum ada dana, pemasukan dana. Bagaimana kalau tawanan ini kita kasih tahu keluarganya untuk nebus dengan sejumlah uang, gitu. Supaya apa? Ya mereka bisa kita bebaskan, terus juga ada kos masuk, memasukkan kan gitu. Lumayan lah. Terus kalau yang nggak bisa
nggak bisa nembus dengan uang, bagaimana? Keluarganya miskin. Ah, mereka suruh ngajarin anak-anak kita baca tulis. Jadi kita dapat guru gratis gitu Iya. anak-anak. Kita kan sebagai manusia biasa pasti lebih cenderung Umar apa pendapat Abu Bakar? Abu Bakar, betul. lebih wise kan, Iya. lebih bijak lah gitu. Iya, benar. Rasul juga begitu. Maka Rasulullah SAW ikut pendapat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tapi ternyata pendapat itu keliru. Masya Allah. Oh, jadi keliru pendapat Abu Bakar Keliru tuh. Abu Bakar Masya Allah tuh. Ustadz. Kita jeda dulu Ustadz ya. Sobat Muslim jangan kemana-mana, tetap di Share It ya.